Serangan Jitianyao meledak di atas pertahanan kacau di depan Qin Chen, dan dia mendengar ledakan, dan sosok merak kuno itu runtuh sepenuhnya. Mustahil, ucap Jitianyao sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dunia. Di sisi lain, Jitian Guang juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Mereka melihat dua sosok kacau muncul dari langit tak berujung. Kedua sosok ini, agung dan besar, langsung menyelimuti seluruh aula Yin Yang. Semua orang mendongak dengan takjub, dan melihat dua aura kacau yang mengerikan melonjak di langit, dan kemudian dua sosok menakutkan yang menutupi langit dan matahari muncul. Seekor naga besar melayang di antara langit dan bumi, dan di sisi lain, ada bayangan darah yang kacau seperti Dewa Iblis. Dua aura mengerikan ditekan, dan semua orang yang hadir menghirup udara dingin dan mundur satu demi satu dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Banyak orang terlihat ketakutan. Tertinggi, ini adalah nafas dari yang tertinggi. Shen Gong Tianzun juga mengerutkan kening, menatap ke langit dengan saksama. Dalam dua hantu ini, dia merasakan nafas tertinggi yang sangat menakutkan, dan nafas tertinggi ini bahkan melampaui dia. Makhluk kekacauan kuno yang kuat. Hati Shen Gong Tianzun bergetar, dan penglihatannya jauh melampaui orang biasa. Secara alami, dia dapat melihat bahwa dua sosok besar di depannya jelas merupakan makhluk kacau, dan mereka adalah makhluk kacau tingkat tertinggi, bahkan di antara yang tertinggi. Dari mana dua makhluk tertinggi itu berasal? Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen dengan curiga. Apakah kedua orang ini tidak berhubungan dengan Qin Chen? Junior Qin Chen, bertemu dua senior. Di aula Yin dan Yang, Qin Chen memberi hormat kepada kedua sosok itu. Bocah Human Rache, kamu sangat baik. Ketika kamu memasuki tempat ini sebelumnya, kamu seharusnya sudah merasakan bahwa saya sedang menunggumu bukan? Saya telah bersembunyi sampai sekarang, haha, aku senang melihatnya. Bagus, bagus, ucap sosok makhluk kacau seperti naga, dan nafas yang terpancar mengejutkan keabadian. Wajah Jitianyao dan Jitian Guang yang menindas berubah sangat, dan wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah tekanan mengerikan dari kedalaman jiwa dan darah, turun pada mereka berdua, dengan kuat menekan kekuatan di tubuh mereka. Makhluk kekacauan, ini jelas merupakan makhluk kekacauan tingkat leluhur. Jitianyao dan Jitian Guang menghirup udara dingin. Dua senior, kamu, ucap Jitian Guang dan Jitianyao gemetar. Keluarga Ye, keluarga Jiang, dan semua orang kuat yang hadir terkejut melihat ke atas, dengan keterkejutan di mata mereka. Mengapa tiba-tiba, dua orang kuat tingkat tertinggi muncul di sini? Apalagi, wakil Hallmaster Qin dari Tiangong sepertinya sudah mengetahuinya lebih awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku memberitahumu, leluhur ini adalah leluhur dunia kuno ini. Kamu bisa memanggilku leluhur naga tertinggi. Ucap bayangan hantu berbentuk naga dan berkata lagi, yang ini adalah leluhur darah tertinggi. Kekuatannya lebih buruk dariku, tapi itu jauh lebih kuat dari binatang naga lilin hitam dan sejenisnya. Ucap bayangan hantu dengan bangga. Barang lama, omong kosong, aku tidak lebih kuat darimu dalam hal kekuatan. Ucap sosok bayangan darah yang seperti iblis itu mencibir. Nafas pecah, mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat mereka mundur. Pada saat yang sama, sosok seperti Dewa Naga datang, dan suara itu dengan cepat terdengar di telinga Qin Chen, "Nak Qin Chen, kami berakting. Secara alami, kita harus lebih agresif, jangan pedulikan." Dan leluhur suci sungai darah mentransmisikan suaranya, "Tuanku, barang tua Hong Huang Zulong ini terlalu berlebihan. Memanfaatkan jamuan makan, itu sangat arogan kepada Tuan. Ketika Anda kembali, Anda harus memberinya pelajaran yang baik." Ucap Suehe Sengzu dengan suara yang dalam. "Sungai darah tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan marah. Kedua orang ini bukan orang lain, mereka adalah leluhur naga primordial Hong Huang Zulong dan leluhur suci sungai darah Suehe Sengzu. Sebelumnya, Qin Chen memasuki aula ini, dan ketika dia melanggar larangan, dia melihat beberapa petunjuk. Ada Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu. Apa yang dilakukan Jitian Guang dengan mudah ditangkap oleh dua makhluk kacau itu. Oleh karena itu, ketika Jisinyi dalam keadaan koma dan berpura-pura melanggar larangan, Qin Chen membiarkan Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu diam-diam memasuki aula Yin Yang ini. Di aula ini, kekuatan asli dari binatang naga lilin hitam dan Raja Merak Huanling,
didominasi oleh identitas dan kekuatan leluhur Hong Huang Zulong dan leluhur suci Sungai Darah. Secara alami, mereka telah menyelinap masuk dan diam-diam mengendalikan asal mula dua makhluk kacau itu, dan melindungi Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Inilah mengapa Qin Chen selalu sangat tenang. Dengan kendali kekuatan kekacauan oleh Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu, di Aula Yin yang ini, bahkan yang tertinggi, itu mungkin bukan lawan dari keduanya. Leluhur naga tertinggi, leluhur darah tertinggi. Di tempat kejadian, keempat keluarga kuno saling memandang, dan Xiao Wujin dan yang lainnya juga tercengang. Apakah mereka memiliki warisan dua makhluk kacau di alam kuno? Namun, di zaman kuno, ada banyak makhluk kacau di dunia kuno, dan sangat sulit untuk dikatakan. Dua senior, tempat ini adalah tempat leluhur keluarga Ji saya jatuh. Anda, kata Jitian Guang buru-buru berbicara. Di mana leluhurmu dari keluarga Ji jatuh? Omong kosong. Saat itu, Raja Merak Pantongling dan binatang naga lilin hitam keduanya adalah bawahanku. Tapi sekarang, bawahanku telah jatuh, dan asalnya secara alami akan diambil kembali olehku. Sebenarnya, aku telah mengamati untuk waktu yang lama sebelumnya. Meskipun aku dapat menelan kekuatan kedua bawahanku, dengan kekuatanku, itu tidak ada gunanya jika ditelan, dan tidak dapat meningkat banyak. Oleh karena itu, sebagai senior, aku secara alami perlu menemukan penerus untuk orang-orang di bawah komandoku. Kedua murid keluarga Ji ini penuh kasih sayang, benar, berani, dan banyak akal. Kami sangat puas. Di sini, kami memutuskan untuk memberikan kekuatan asli dari asosiasi di bawah komando kami kepada dua orang luar biasa ini. Ucap Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu berteriak bersama. Tiba-tiba, kekuatan dingin yang mengerikan dari binatang naga lilin hitam, langsung seperti lautan, dengan bantuan darah yang tak ada habisnya, dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuh Ji Wuxu. Ji Wuxu mengeluarkan raungan tajam, dan kekuatan gelap dan dingin dari binatang naga lilin hitam terus mengembun, dan memasuki tubuhnya, nafas kematian menyebar. Ini adalah aturan kematian dan sumber kematian. Dan binatang naga lilin yin itu, sebenarnya perpaduan yang sempurna. Aura di tubuh Ji Wuxu dengan cepat naik pada saat ini, melangkah ke ranah Di Zun dalam satu gerakan, dan masih meningkat. Di sisi lain, kekuatan Raja Merak Bulu Ajaib juga ditanamkan ke Ji Ruyu oleh Hong Huang Zulong. Di tubuh Ji Ruyu, kekuatan mengerikan dengan cepat memadat di tubuh Ji Ruyu. Napas naik terus. Bisa dilihat dengan mata telanjang, aura lemah asli Ji Ruyu dan Ji Wuxu, terus diperkaya, dan masih meningkat secara drastis. Tidak. Ketika Jitian Guang dan Jitian Yao melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berteriak marah. Keduanya bergegas menuju Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu. Asal-usul, kekacauan ini adalah milik mereka. Begitu Ji Ruyu dan Ji Wuxu menelannya, ratusan juta tahun tata letak mereka akan hancur. Mencari kematian, ucap Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu meraung bersama, dua kekuatan kuat langsung menekan, bergemuruh, arai kekacauan kuno ini. Sebaliknya, berbalik ke arah penindasan dua Jitian Guang dan Jitian Yao yang kuat. Jitian Guang dan Jitian Yao meraung, tetapi mereka tidak berdaya. Alasan mengapa keduanya begitu kuat justru karena mereka telah menyerap kekuatan mengerikan dari Raja Merak Berbulu Ajaib dan binatang naga lilin yin. Sekarang, di bawah penindasan Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu, kekuatan di kedua tubuh orang ini dengan cepat ditekan, dan terus-menerus menyatu. Serangkaian aura kuno yang kacau naik ke langit dan berubah menjadi lautan luas, membanjiri dunia. Di luar Aula Yin dan Yang, Xiao Wujin dan orang kuat lainnya semuanya terkejut dan terbang keluar, semuanya terkejut. Tapi aura kacau meresap di depannya, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Di Aula Yin Yang, Qin Chen dengan cepat mengirimkan suara ke Shen Gong Tianzun dan berkata, Tuan Aula, Jitian Guang ini akan diserahkan kepadamu. Shen Gong Tianzun melirik Qin Chen dengan garis hitam di wajahnya. Orang ini sebenarnya menyuruh dirinya sendiri untuk datang. Apakah dia penguasa aula atau bocah itu yang menjadi penguasa aula? Namun, meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, Shen Gong Tianzun terus bergerak dengan tangannya, mengguncang sosoknya, dan langsung datang ke depan Jitian Guang. 9 harta Tianzun teratas ditekan bersama, dan Jitian Guang langsung diselimuti. Tuan Shen Gong. Teriak Jitian Guang meraung, jika kamu bersedia membantuku, lelaki tua ini bersedia memberi perintah kepada keluarga Ji untuk tunduk pada Tian Gong Anda. Kali ini,
Jitian Guang tidak bisa terlalu memikirkannya. Hari ini, dia telah kehilangan berkah dari dua makhluk yang kacau balau, dan telah kehilangan kekuatan supremasi. Selain itu, dia telah ditekan oleh Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu, dan dia tidak dapat melawan Shen Gong Tianzun. Huff, aku Tuan Aula Tian Gong, bagaimana bisa untuk peduli dengan keluarga Ji Anda? Jitian Guang, apakah Anda menganggap keluarga Ji terlalu penting? Ucap Shen Gong Tianzun dengan dingin mendengus, tidak memperhatikan, aura tertinggi pecah dan langsung menekannya. Di sisi lain, sosok Qin Chen berkedip, dan langsung mendatangi leluhur Ji Tianyao. Di tangan Qin Chen, pedang karat misterius muncul, satu bagian ditebas ke arah Ji Tianyao. Kursi ini bukan sampah Ji Tian Guang. Anda ingin menekan saya, itu konyol. Ucap Ji Tianyao meraung, dia orang kuat tertinggi setengah langkah. Jika dia menghadapi Shen Gong Tianzun, dia secara alami takut, tetapi dia menghadapi Qin Chen, di dalam hatinya itu diabaikan. Tatapannya berkedip, dan hatinya langsung ada di pikirannya. Selama Qin Chen ditangkap, mungkin tidak ada ruang untuk melarikan diri. Saat ini, tidak mungkin menembus yang tertinggi jika ingin menelan sumber dari makhluk yang kacau. Namun, setelah menelan darah Ji Tianqi dan lainnya, dia juga mendapat banyak manfaat. Selama dia bisa melarikan diri dari sini dan menembus yang tertinggi di masa depan, itu mungkin tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, Ji Tianyao meraung. Setengah langkah aura tertinggi meledak, langsung menuju Qin Chen. Benarkah itu? Ucap Qin Chen mencibir, dan kekuatan sumber kekacauan tiba-tiba meletus di tubuhnya. Sosoknya agung, dan kekuatan yang keluar dari sumber kekacauan langsung menjerat Ji Tianyao. Tiba-tiba, Ji Tianyao merasakan penindasan yang kuat di sekujur tubuhnya. Kekuatan apa ini? Gumam Ji Tianyao berubah warna. Ki asli yang mengepul meledak, dan aura pohon kekacauan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, melilit Ji Tianyao. Tidak, teriak Ji Tianyao merasakan kekuatan orang-orang kuno di tubuhnya, dengan cepat lewat. Benar saja, sumber kekacauan ini memiliki penindasan yang luar biasa terhadap kekacauan kuno. Pikir Qin Chen terkejut. Udara kacau menyelimuti Ji Tianyao, langsung menekannya di dunia yang kacau dan menghilang. Di sisi lain, Shen Gong Tianzun juga menekan Ji Tian Guang. Ji Tian Guang meraung ke langit. Marah. Tak berdaya, Shen Gong Tianzun tertawa kecil. Dalam suasana kacau ini, sebuah istana kuno muncul, yang merupakan aula harta karun. Aula harta karun diubah menjadi istana yang menjulang tinggi, ditekan, dan Ji Tian Guang segera ditekan. Harta karun tertinggi. Gumam Ji Tian Guang matanya menunjukkan kengerian, Shen Gong Tianzun ini sebenarnya memiliki harta tertinggi. Di aula harta karun, rantai terang meledak, langsung menjerat Ji Tian Guang, dan menariknya ke aula harta karun dan memenjarakannya. Tiba-tiba, di aula Yin dan Yang, dua keluarga Ji yang kuat ditindas. Semua ini diresapi dalam kekacauan, sehingga Xiao Hujin dan yang lainnya di dunia luar sama sekali tidak menyadarinya. Setelah melakukan semua ini, Shen Gong Tianzun mengangkat kepalanya dan menatap Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu. Dia bisa merasakan bahwa meskipun aura pada dua makhluk kacau ini menakutkan, dia samar-samar tidak berani bertarung, hatinya bergetar. Namun nyatanya, ada rasa kesombongan dalam kekuatan mereka. Kedua orang ini, apakah itu kamu yang mengaturnya? Ucap Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen sambil tersenyum. Tuan Aula, apa yang Anda katakan? Murid ini tidak mengerti. Ucap Qin Chen berkata dengan heran. Huff, kamu hanya tidak ingin mengatakannya, nak, ini sangat mendung. Ucap Shen Gong Tianzun berkata dengan jijik, dia secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Namun, dia tidak akan mengungkapkan Qin Chen, asal-usul Qin Chen, yang lain tidak tahu. Tetapi dia tahu sesuatu dari Xiao Yao Zizun. Latar belakang Qin Chen sangat bagus bahkan dia harus berubah warna. Tetapi pada saat ini, setelah Ji Ruyu dan Ji Wuxu menyerap kekuatan dari dua asal-usul yang kacau, mereka mengolah diri mereka sendiri dan akhirnya mencapai titik ekstrim. Dengan nafas Tianzun, itu menyebar dari mereka berdua. Setelah menyerap kekuatan Raja Merak Huanling dan binatang naga lilin hitam, Ji Ruyu dan Ji Wuxu tiba-tiba melangkah ke ranah setengah langkah Tianzun secara bersama, bahkan lebih menakutkan daripada kultivasi Qin Chen. Hahaha, saya sudah menemukan dua keturunan, dan orang-orang di dunia kuno akan mengikuti perintahnya. Mulai sekarang,
Keturunan yang saya tunggu adalah keturunan dari dunia kuno. Jika ada yang membangkang, kelompok ini tidak akan tanpa ampun. Saat suara itu jatuh, aura kacau langsung menghilang antara dunia dan bumi, berubah menjadi kedamaian. Di aula Yin dan Yang, kekuatan yang mengepul melonjak, dan nafas Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menghilang seketika. Selain itu, Shen Gong Tianzun melirik Qin Chen, dengan senyum di sudut mulutnya. Karena, pada saat Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menghilang, dia samar-samar merasakan bahwa kedua aura ini melintas di tubuh Qin Chen. Dia tidak akan percaya jika mereka mengatakan bahwa dua makhluk kacau kuno yang kuat ini tidak ada hubungannya dengan Qin Chen. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menghilang, dan kekuatan kekacauan yang mengepul musnah. Apa yang terjadi di dalam? Di mana leluhur Ji Tianyao dan leluhur Ji Tian Guang juga menghilang. Di luar, penguasa Kuil Void dan yang lainnya semua berseru dan menoleh dengan kaget. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Pada saat ini, Ji Ruyu dan Ji Wuxu sama-sama memancarkan aura yang mengerikan. Meskipun mereka hanya setengah langkah Tianzun, mereka memberi keluarga Xiao, keluarga Jiang, keluarga Ye, dan lainnya rasa penindasan yang mengerikan. Saat berikutnya, mata Ji Ruyu dan Ji Wuxu terbuka bersama. Sao Chen, Qin Chen, teriak Ji Ruyu dan Ji Wuxu melihat sekeliling dengan curiga, seolah-olah mereka belum pulih dari kebingungan. Kemudian, mata mereka tertuju pada Qin Chen dalam sekejap, semuanya menunjukkan kegembiraan. Wajah Ji Ruyu menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya, dia bergegas dengan panik, dan Ji Wuxu terbang dengan kegirangan. Pada saat ini, Ji Ruyu tidak memiliki pikiran lain di benaknya, hanya ada satu, dan itu adalah bergegas ke pelukan Qin Chen. Qin memandang Ruyu dengan penuh semangat, dan keduanya tiba-tiba berpelukan dalam kehampaan ini. Qin Chen memeluk Ji Ruyu dengan keras, kelembutan yang akrab dan aroma manis ke dalam pelukannya. Saat dia memegang Ji Ruyu, Qin Chen tiba-tiba merasa puas. Meski karena berbagai alasan, dia tidak bisa bertemu Ji Ruyu, namun hari ini usahanya akhirnya berhasil. Meskipun dia mengungkap banyak kemampuannya, Qin Chen masih merasa itu sangat berharga. Ji Ruyu dipeluk oleh lengan kuat Qin Chen dan merasakan bau yang familiar di tubuh Qin Chen. Dia benar-benar lupa harus berkata apa kepada Qin Chen, hanya untuk menangis. Perasaan kesepian yang tidak bisa dia tahan di gunung penjara untuk waktu yang lama, perasaan tidak berdaya dalam keluarga yang aneh, akhirnya meninggalkannya saat ini. Dia menemukan Qin Chen, itu adalah suaminya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tidak ingin meninggalkannya. Dia tidak tahan kesepian, dia tidak tahan hari-hari tanpa Qin Chen. Dia ingin berteriak keras, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia menolak leluhur keluarga Ji, dia sebenarnya sangat berani di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Qin Chen pasti akan datang dan menemukannya, dia sangat yakin. Air mata jatuh liar dari sudut matanya. Dia merasa bahwa air mata yang dia tumpahkan dalam beberapa hari terakhir lebih dari gabungan semua air mata yang dia miliki sebelumnya, air mata keputusasaan dan kesedihan, air mata kegembiraan, air mata kejutan, dan air mata yang tidak dapat mengungkapkan reuni yang telah lama hilang. Dia hanya mengerti sekarang bahwa dia adalah seorang wanita, dan semua perasaan dan emosinya diungkapkan dengan air mata, tanpa sepatah kata pun. Dia percaya bahwa Qin Chen akan memahaminya. Jangan menangis, semuanya sudah berakhir. Setelah saya menjemput Sisi, kita tidak akan dipisahkan lagi. Ucap Qin Chen merasa kasihan dengan wajah kuyu dan mata lelah Ji Ruyu. Ngomong-ngomong, di mana Qiansu? Tanya Ji Ruyu terbangun dengan kaget. Qiansu baik-baik saja, jawab Qin Chen menatap Ji Ruyu dengan lembut. Pada saat ini, penguasa Kuil Void dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kaget, dan bahkan membuka mulut mereka. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat bahwa hubungan antara Ji Ruyu dan Qin Chen sangat berbeda, dan mereka seperti Lem dan Chet, mereka adalah suami dan istri sejati. Sungguh konyol bahwa keluarga Ji masih ingin mendedikasikan Ji Ruyu untuk keluarga Xiao. Sekarang, Ji Ruyu dan Ji Wuxu sama-sama memancarkan aura kacau yang mengerikan, ditambah Ji Tian Guang dan Ji Tianyao telah menghilang, ditambah kata-kata leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti, Ji Ruyu dan Ji Wuxu telah memperoleh warisan asal-usul makhluk kacau di sini, dan telah menjadi pusat kekuatan sejati.
Sekelompok orang di luar Aula Yin dan yang hanya melihat mereka seperti ini, terkejut di dalam hati mereka. Pada saat ini, Xiao Hujin, dan yang lainnya dari keluarga Xiao bergegas ke Aula Yin yang dengan penuh semangat. Sekarang aura kacau di Aula Yin dan yang telah menghilang, dan leluhur Xiao Hudao jatuh dalam depresi. Anggota keluarga Xiao segera mengirimkan kekuatan di tubuhnya ke leluhur Xiao Hudao, sehingga dia secara bertahap memulihkan kesadarannya. Di mana kedua binatang itu, Ji Tianyao dan Ji Tianguang. Ucap Xiao Hudao meraung begitu dia bangun. Nafas kelas tertinggi menyebar secara langsung. Tidak, Chen, ini adalah tanah terlarang gunung penjara keluarga Ji, bagaimana kamu bisa masuk? Hati-hati, keluarga Ji tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Sampai saat ini, Ji Ruyu pulih dari kegembiraannya dan memandangnya dengan ngeri. Jangan khawatir, tidak akan ada keluarga Ji di dunia kuno ini. Ucap Qin Chen mendengus dingin. Saat ini, Ji Wuxu juga terbang mendekat. Qin Chen, apakah kamu melakukan sesuatu yang besar lagi? Ucap Ji Wuxu merasakan tingkat kultivasi yang melonjak di tubuhnya, matanya menyapu pemandangan, dan ada beberapa spekulasi di hatinya. Ayo, Wuxu, Ruyu, izinkan saya memperkenalkan dia. Ini adalah Tuan Shen Gong, penguasa istana dari Tiangong. Ucap Qin Chen sambil tersenyum, dan membawa mereka berdua ke Shen Gong Tianzun. Ji Ruyu dan Ji Wuxu terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Hehe, tidak, jangan terlalu sopan padaku, kata Tuan Istana Shen Gong tersenyum. Di sisi lain, Xiao Hudao juga mendengar narasi Xiao Hujin dan mengetahui semua ini. Maksudmu, dua makhluk kacau muncul di sini sebelumnya, memberikan asal-usul binatang naga lilin hitam dan Raja Merak Bulu ajaib kepada kedua orang ini. Kata Xiao Hudao dipenuhi dengan aura pembunuh, aura tertinggi menuju Ji Ruyu dan Ji Wuxu. Hari ini, dia telah kehilangan kekuatan garis keturunan dari perampokan surgawi kuno di tubuhnya. Bagaimana dia bisa didamaikan? Dia langsung membunuh, untuk menargetkan Ji Ruyu dan Ji Wuxu.